Hi, and welcome to You Know Ya podcast, where you can find topics that relate to our daily life. By the way, Ren, belakangan ini aku lagi sering ngulik tentang toxic people karena pengen tahu kira-kira aku tuh salah satunya enggak sih? Menurut aku juga penting ya buat kita tahu hal-hal kayak gini supaya terhindar dari sikap yang merugikan diri atau orang lain. Iya, I know right. Ngomongin toxic people nih, Ren. Aku baru tahu kalau ternyata salah satu penyebab dari gagalnya komunikasi antar pribadi ini adalah ada tipe-tipenya nih. Tapi sayangnya masih banyak yang nggak tahu dan aku juga baru tahu gitu loh setelah mengulik secara singkat. Kita mulai aja kali ya. Pertama nih, ada yang namanya the conversational narcissist. Tipe toxic people yang satu ini memiliki sifat self-centered yang membuatnya suka membicarakan dirinya sendiri. Dan lebih gampangnya nge-spot orang ini adalah orang itu sering memotong pembicaraan kalau misalnya lagi ngobrol sama lawan bicaranya. Nah ini tuh sering banget ya ditemuin, tapi kayaknya banyak yang belum nyadar ya kalau sikap kayak gitu tuh termasuk toxic juga. Iya bener banget Ren. Terus kemudian ada yang namanya tipe the straight jacket. Kalau yang ini adalah orang yang ingin mengambil alih semua kendali. Misalnya nih kalau misalnya kita lagi kerja sama tim atau kerja sama kelompok. Jadi ada salah satu orang atau beberapa pihak yang ingin menonjol, jadi ingin mengambil semua peran di kelompoknya gitu. Karena apa? Karena dia menganggap kalau semua orang yang ada di kelompoknya itu nggak lebih baik daripada dia. Dan sebenarnya awalnya aku juga rada gak setuju dan nggak tahu di mana letak toksiknya sampai akhirnya aku paham gitu kalau misalnya tipe ini adalah pribadi yang selalu memaksakan kehendak dan selalu memaksakan kalau misalnya dia melihat orang lain itu gak bisa melakukan hal yang baik lebih dari dia seperti apa yang aku bicarakan tadi. Dan kalau kayak gini kan ya Ren, kita jadi lebih capek secara fisik dan emosional ngadepinnya. Bisa dibilang tipe-tipe toxic people ini agak tricky ya. Secara sekilas kita nggak sadar kalau ternyata kita berhadapan sama banyak toxic people di dunia nyata. Ya betul banget, setuju. Tapi sebelum kita mengidentifikasikan orang lain sebagai toxic people, kita juga perlu nih bercermin dengan tipe-tipe ini. Kita tuh kira-kira ada nggak sih kira-kira satu gitu ya tipe yang hampir sama kayak kita supaya kita bisa memperbaiki diri. Setuju. Oke, kalau gitu selanjutnya apa? Yang ketiga itu ada namanya the emotional musher atau juga dikenal sebagai spiritual vampire. Nah, kenapa sih namanya spiritual vampire dikenalnya? Karena tipe yang satu ini tuh ibaratnya kayak vampir yang kita kenal sebagai makhluk penghisap darah. Cuma bedanya kalau di sini dianalogikan sebagai pribadi yang hobinya menghisap energi positif dari lawan bicaranya. Kayaknya paham nih ya tipe yang kayak gini. Ini tuh orang yang kalau misalnya kita curhat, dia suka ngasih respon yang bikin sedih gak sih? Jadi jawabannya makin down terus. Iya benar, bawaannya jadi down terus. Betul banget Ren. Jadi kita juga perlu bercermin ya, kita juga perlu jaga sikap kalau misalnya ada orang yang curhat ke kita ya, respon kita menurut aku sih nggak apa-apa ya untuk membawa realitanya, tapi jangan lupa untuk disimbangin sama hal-hal positif kayak ayo bangkit, ini nggak selamanya kok. By the way Ren, pernah nggak sih kamu berhadapan dengan situasi di mana lawan bicara kamu tuh suka membesar-besarkan masalah gitu? Pernah pokoknya tuh kayak drama banget berurusan sama orang yang kayak gitu tuh. Oke, pas banget nih karena sama dengan cirinya orang yang hobinya mendramatisir masalah itu masuk ke tipe the drama magnet. Dari namanya aja udah ketahuan ya. By the way, aku sering juga nemuin orang yang selalu ngomongin orang tentang kejelekannya. Pokoknya intinya kayak cemburu gitu sama kehidupan orang lain. Kira-kira itu termasuk tipe yang seperti apa ya? Oke, interesting Ren. Itu tuh bisa masuk ke tipe JJ, aka jealous judgmental person. Pokoknya orang dengan sikap itu atau kepribadian itu menaruh banyak kebencian terhadap orang lain atau lawan bicaranya, terus gampang iri dan bisa dibilang dia tuh nggak happy sama apa yang kita dapatkan sama apa yang bisa bikin kita bahagia gitu. Terus juga if we're talking about toxic people ya Ren, kayaknya belum komplit kalau nggak ngomongin tentang orang-orang yang suka bohong. Tapi itu bukan satu kali, dua kali, tapi udah nggak bisa dihitung jari gitu. Bahkan kita juga udah tahu gitu kalau misalnya orang itu bohong. Yap, yang aku maksud adalah deceiver atau tipe orang yang tidak jujur dalam berbicara maupun bertindak. Secara lebih mendalam, tipe ini tuh salah satu yang menurutku toxic banget ya, aku pribadi. Karena orang tersebut tuh benar-benar memberikan dampak negatif kepada lawan bicara maupun dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia pun gak dapat respect dari orang lain dan dia akan cenderung berbohong dalam jangka waktu panjang, terus juga memanipulasi kebaikan orang, bahkan membuat orang lain tuh merasa bersalah atau dijudge bersalah, dihakimi bersalah gitu kan.
mesti hati-hati nih sama tipe yang kayak gini. Bener banget, apalagi kita punya insting buat ngelihat orang bahkan dari bahasa tubuhnya Iya. juga ya, dari intonasi suara. Kalau tindakan yang sering mengarah ke perbuatan, udah red flag banget ya. Iya, perbuatan bohong tuh udah red flag banget guys. Lalu juga terakhir nih ada yang namanya the tank. Tipe ini tuh menganalogikan orang yang merasa paling pintar seperti tank yang besar itu yang suka ngancurin sesuatu dengan bobotnya. Nah, pribadi ini itu tuh menganggap kalau dirinya atau gagasannya adalah yang paling baik. Jadi idenya dia, gagasannya dia, pendapat dia tuh adalah yang paling baik. Jadi orang lain tuh mau pendapatnya serasional apapun tuh menurut dia kurang gitu kan. Nah, di sini tuh juga hampir sama ya kayak tadi The Straight Jacket kalau nggak salah. Hal ini didasarkan oleh bagaimana mereka memandang dirinya sebagai orang terpintar, orang yang paling tahu lah dari A sampai Z, sehingga mereka tuh menilai kalau individu lainnya tuh tidak memiliki derajat yang sama, kayak less human gitu. Kalau udah ketemu yang kayak gini kita kabur aja kali ya Ren ya. Oke, kalau menurut aku menurut kamu dulu nih, gimana sih cara mengatasi toxic people gitu, baik dari kita sendiri supaya kita bisa apa ya lebih baik lagi ya jadi individu, dan bagaimana kalau misalnya kita berhadapan dengan orang lain gitu yang toxic people. Kalau kamu sendiri ngadepinnya gimana Ren? Kalau aku sendiri ngadepinnya lebih ke kalau emang dia ngeganggu aku pribadi, aku ngomong ke dia. Aku tuh kayak gimana ya? Nggak bisa sama orang yang kayak gitu. Lebih baik nggak usah temenan deh daripada kita yang stres duluan gitu punya temen yang kayak gitu. Iya. Aku setuju sih sama Reni karena udah nggak asing lagi ya, udah bukan jadi rahasia lagi kalau misalnya contoh gampang kayak unfollow orang di sosial media menurut kita toxic gitu ya. Walaupun mungkin kita iri atau apa, daripada kita memperbesar masalah, mending kita menghapus masalah itu ya kan. Itu cara kita mengatasinya. By the way Ren, karena kita lagi ngomongin toxic people ya kan, nggak afdol kita kalau nggak ngomongin toxic relationship. Berbarengan dengan itu, kita juga kedatangan seorang tamu yang akan sharing-sharing ilmunya, sharing-sharing pengalamannya, sekaligus bisa ngasih mungkin wejangan ya untuk kita, apalagi muda-mudi, tentang cara menghadapi toxic relationship, tipe-tipenya gitu ya kan, secara real life itu. Oke, mungkin kita bisa panggil tamu kita. Ada Kak Zalfa, boleh banget Kak Zalfa untuk bergabung dengan kita. Oke, sekarang udah bergabung sama kita Ren, salah satu narasumber yang akan sharing-sharing nih pengalaman, terus juga wejangan dan lain-lain seputar toxic people dan toxic relationship dan lain-lain ya. Sekarang udah ada Kak Zalfa yang mungkin mau kenalan dulu nih. Halo Kak Zalfa. Nama aku Zalfa, tapi aku yang komisi. Oke, thank you Kak Zalfa untuk perkenalannya. Ngomongin toxic people nih, kira-kira Kak Zalfa tuh ada nggak sih kayak pengalaman mengenai toxic relationship atau bahkan toxic people yang Kak Zalfa tuh pernah hadapi gitu di real life? Boleh banget di-sharing Kak. Sebenarnya kalau ngomongin toxic itu complicated ya, karena toxic itu tuh hal yang gak mudah dihadapin gitu kan. Apalagi kita bukan anak muda lagi, kita udah beranjak dewasa, dan nggak semuanya apa yang kita mau tuh bakalan selalu tercapai. Pasti ada aja yang kayak hambatannya ataupun yang jelek-jeleknya gitu. Kalau ngomongin soal toxic, aku pernah berada di toxic relationship dan sampai detik ini sebenarnya masih toxic. It's been 2 years, ini udah 2 tahun. Apa ya? It's really hard sebenarnya. Karena at the first time I met him, aku kira itu cuman yang kayak okay, just for fun atau gimana. Dan aku nggak pernah mikir yang kayak okay, we're gonna have a long term. Aku nggak pernah mikir ke sana dan aku nggak pernah mikir sejauh itu. Jadi ketika we meet again, and again, di situ baru sadar yang kayak okay, I think I'm falling in love with him. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, banyak hal sebenarnya yang bikin aku yang I think we cannot be like this. Kita nggak bisa di dalam hubungan ini gitu, karena di sininya aku mau, dianya yang nggak mau. Itu sakit sebenarnya, sakit banget. Dan apa ya, kayak ya nyakitin diri sendiri aja. Dan itu nggak mudah sih sebenarnya untuk 2 tahun ya, apalagi ini kayak udah berjalan mau 3 tahun dan masih stuck in the same person gitu. Oke, menurutku juga apa ya, udah umum dan
Kak Zalfa itu tuh merupakan salah satu dari mungkin ribuan orang kali yang pernah mengalami hal ini, tapi tetap aja kan Kak Zalfa juga punya cara untuk mengatasinya tadi, dengan meyakinkan diri kalau misalnya kayaknya nggak bisa nih walaupun masih bertahan ya, Kak? Masih bertahan. Iya. Masih bertahan walaupun aku yang kayak I still have another man, I met with some people, tapi kayak ya not gonna lie, hati kita nggak bisa dibohongin kalau misalkan kita sayang sama satu orang itu, kita sayang. Tapi menurutku ya Kak, Kak Zalfa tuh ada salah satu orang yang beruntung. Maksudku Kak Zalfa masih notice gitu kalau misalnya Kak Zalfa dan pasangannya berada dalam tahap toxic relationship itu. Jadi kan nggak semua orang tuh paham gitu toxic relationship itu apa. Sedangkan Kak Zalfa udah bisa mengidentifikasi nih, oh sebenarnya ada hal yang mengganjil gitu sehingga hubungan kita tuh kayaknya toxic gitu tapi ya kita nggak bisa gimana keluar dari iya. hubungan itu karena alasannya sayang pastinya. Iya. By the way, Ren, ngomongin tentang toxic people, kamu pernah nggak sih berada dalam hubungan yang toxic gitu, Ren? Pernah. Emang biasanya gitu sih, Ren ya. Orang yang lakuin hal toxic gitu sadar gak sih kalau dia toxic? Bilang sadar pasti sadar ya, tapi balik lagi karena sayang jadinya tuh ya begitu. Aku pernah nih ya ada pengalaman dari teman aku mengenai ciri-ciri dari toxic relationship. Jadi pertama dia tuh selalu dikontrol sama pasangan, atau mungkin Kak Zalfa pernah merasakan hal itu? Enggak. Oke. Aku nggak pernah Bebas kontrol. berarti ya? Aku selalu bebas. Karena menurut aku ada lagi mungkin ya perbedaan. Aku nggak ngomongin dalam hubungan, maksudnya kayak perbedaannya antara yang kita masih muda dan sama orang yang sudah lebih dewasa itu sangat beda. Jadi ketika kita punya pasangan yang lebih dewasa, dia tidak akan mengontrol kita. Kalau misalkan ada yang mengontrol kita, berarti ya bukan kitanya yang toxic. Jadi aku bebas, aku mau ngapain aja, I can do whatever I want. Terus dia cuma selalu yang kayak jadi yang oh ya udah, that's good, it's a good opportunity for you gitu kan. Dia support, cuman ya toksiknya adalah itu karena kita nggak bisa bersama, tapi kayak akunya sih sebenarnya toxic. He's not toxic at all. Oke, baik. Berarti kalau orang yang selalu dikontrol pasangannya itu apapun yang dia lakukan tuh semuanya berdasarkan perintah gitu kan. Sedangkan kalau Kak Zalfa tadi kan karena ada sesuatu yang nggak bisa bikin menyatu, tapi mau gimana gitu kan, mungkin masih ada perasaan lalu. Iya, jadi salah satu pengalaman dari temen aku nih adalah selalu dikontrol sama pasangan sendiri. Jadi apapun yang dilakukan gitu, mungkin sampai personal space-nya berdasarkan perintah atau persetujuan dari pasangannya, walaupun mungkin keinginannya gak sejalan. Selain itu, orang yang toksik tuh juga bisa memberikan silent treatment untuk mengontrol emosi pasangannya. Nah, dia juga mungkin akan ngomong yang membuat kamu harus menuruti kemauannya. Misalnya, aku bersikap kayak gini tuh untuk kebaikan kamu gitu. Mungkin gak pasangan ya, mungkin ke parents atau orang tua mungkin juga pernah gitu ngelakuin hal itu. Kalau misalnya lagi marah-marah, mama melakukan hal ini karena iya gitu. Itu kan termasuk toxic ya. Jadi toxic itu luas banget cakupannya. Oke, dan ini pasti yang ngebuat kita nggak mau ngikutin keinginannya ya kan, karena ya walaupun mereka atau orang-orang yang ngerasa kayak ini untuk kebaikan, tapi kita sendiri tuh nggak ngerasa ini buat kebaikan kita gitu loh. Lebih ke terpaksa kali ya. Kalau misalkan kayak gitu ya udah daripada berantem gitu kan. Jadi yang kedua itu adalah pengalamannya tuh selalu dicurigai dan dikekang. Awal mulai itu karena cemburu. Mungkin awalnya kayak sweet gitu kan. Orang-orang yang masih awam, yang masih nggak ngerti tentang toxic itu menganggap kalau pacarnya atau pasangannya itu mengekang dia untuk jalan, even itu sama teman-teman perempuannya atau teman-teman laki-lakinya, dia mengekang karena awalnya mungkin kayak ada cemburu. Nah, rasa cemburu dalam hubungannya antar pasangan itu sebenarnya merupakan reaksi yang normal sebagai salah satu bentuk kepedulian. Tapi hubungan tuh akan menjadi toksik kalau rasa cemburu ini akan bertumbuh jadi berlebihan gitu ya, dan membuat pasangan melakukan hal yang ekstrim, misalnya menyita handphone, terus habis itu melabrak orang-orang yang dicemburuin. Kayak itu kan bukan hal yang dewasa lah ya. Banget sih ya. Kira-kira kalau misalnya Kak Zalfa sendiri kan tadi karena faktornya tuh ada yang bukan itu ya, bukan dari pasangannya atau kayak gimana secara ekstrem gitu. Tapi menurut Kak Zalfa tuh dalam suatu hubungan pasangan itu yang menyebabkan atau faktor dari toxic relationship itu apa sih? Kayak
kadang-kadang tuh sebuah pasangan kenapa gitu bisa tiba-tiba cemburu, kenapa tiba-tiba bisa mengekang kayak gitu. Satu jawabannya simpel, diri kita sendiri yang bikin toxic. Sebenarnya gini, kalau misalkan kalian punya pasangan yang cemburuan, yang jealousy, atau dia yang ngekang dan segala macam, sebenarnya nggak wajar sih untuk hal itu. Kalau misalkan ketika pasangan kalian ngelakuin hal itu gitu, hal itu kepada kalian, kalian tuh harusnya sebenarnya kayak nolak, harusnya. Tapi karena dengan rasa sayang, dengan rasa cinta, dengan rasa yang nggak mau kehilangan, itu kita nggak akan pernah bisa nolak. Nah, salah satu caranya itu ya gimana supaya nggak bisa toxic, ya jadi bikin diri sendiri itu kayak bilang sama dia, sama diri sendiri, kita nggak perlu yang namanya untuk jealous berlebihan, atau kita perlu dikekang. Kita nggak akan selamanya hidup sama pasangan itu. Mau gimana pun juga tuh belum tentu kita bakal berjodoh. Apalagi kalau ngomongin soal pacaran ya. Kalau misalkan suami istri, oke, masih bisa dibilang kayak kalau misalkan suami istri toxic gitu, suaminya atau istrinya yang toxic, kalau misalkan mau dipertahankan ya masih nggak apa-apa, karena mereka sudah punya satu ikatan. Tapi kalau misalkan masih pacaran, kita nggak punya ikatan apa-apa. Jadi ketika kamu udah ngeliat gitu, pasangan kita tuh ternyata toxic, cut. Jangan pernah mau stuck in the same position for a long time. It's just gonna waste your time. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Oke. Aku juga setuju gitu kan, kita sebagai mau perempuan mau laki-laki tuh harus berani speak up ya untuk membicarakan apa sih yang nggak bikin nyaman gitu kan di dalam satu hubungan. Tapi nggak apa ya, nggak bisa menyamaratakan semua orang gitu. Kadang-kadang kepribadiannya mungkin terlalu malu atau mungkin ada trauma gitu, jadi dia nggak berani untuk speak up atau hal-hal lain gitu. Jadi menurutku juga kita juga harus mengedukasi tentang toxic ini, tentang toxic people atau toxic relationship kepada masyarakat luas, karena dampaknya tuh wah bener-bener ini sih negatif banget. Bahkan misalnya ada yang secara verbal atau non verbal kekerasannya, mungkin dari ucapannya, tindakannya, bahkan ya berujung ke kekerasan yang menurutku tuh mengerikan, kayak misalnya kematian gitu kan, karena cemburu jadi saling menyakiti satu sama lain, dan itu menurut aku negatif banget dan harus dihindari. Cuma gak memungkiri juga kalau misalnya tuh gak semua orang itu belum berani untuk speak up kalau misalnya mereka itu ada rasa untuk gak suka dalam hubungan ini. Oke, kita kan udah mengetahui ya apa itu toxic, terus ciri-ciri toxic the relationship atau toxic people gitu. Kali ini tuh aku dan Reni pengen membahas cara menghadapi toxic relationship. Apakah toxic relationship itu harus diakhiri atau haruskah kita mempertahankan toxic relationship, dan bisakah sebuah hubungan atau toxic relationship itu diselamatkan? Kita kan udah mengetahui ya apa itu toxic, terus juga ciri-ciri toxic person, toxic relationship, dan lain-lain. Kali ini tuh kita akan membahas bagaimana cara menghadapi toxic relationship. Apakah toxic relationship itu harus diakhiri? Haruskah kita mempertahankan toxic relationship? Dan bisa gak sih toxic relationship itu diselamatkan? Sebuah toxic relationship itu bisa diselamatkan jika kedua belah pihak bersedia untuk saling terbuka dan saling berdiskusi untuk membawa hubungan menjadi lebih baik. Sebuah hubungan terjadi ketika dua orang saling berkomitmen untuk membangun hubungan. Jadi ketika seorang ingin memperbaiki sebuah hubungan, hal itu membutuhkan kedua belah pihak untuk saling terbuka, menerima tanggung jawab masing-masing dan bersedia untuk berubah satu sama lain, kan? Iya sih, memperbaiki hubungan yang toksik itu membutuhkan waktu, kesabaran, ketekunan, atau keseriusan. Tanpa itu semua, hubungan toksik itu akan sulit gitu diselamatkan gitu. Ibaratnya mereka tuh kayak motivasi lah ya. Perlu juga diketahui nih, kalau misalnya gak semua hubungan tuh layak untuk diselamatkan gitu. Apalagi udah mengandung red flags gitu kan ya, udah kekerasan, bla 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 gitu. Jadi pilihannya cuma move on gitu, dan gak melulu mempertahankan sebuah relationship atau hubungan yang bikin kita justru mengarah ke hal-hal negatif. Tapi sebenarnya seringkali ya seseorang tuh tidak menyadari kalau mereka tuh sedang terjebak di hubungan gitu. Beda kayak Kak Zalfa tadi kan udah menyadari tuh kalau misalnya hubungannya emang nggak berjalan, iya maksudnya toxic gitu kan.
dan selalu memiliki excuse gitu untuk terus bertahan dalam hubungan tersebut. Dalam hal ini, orang yang berada di sekitar tuh harus perlu membantu. Jadi misalnya Randy teman dekatnya Kagawa juga harus support gitu kan ya. Terus ada poin juga nih yang perlu ditekankan mengenai hubungan antara abuse dan toxicity. Abuse behavior itu termasuk dalam salah satu tanda hubungan toksik. Tapi hubungannya yang toksik tidak melulu soal tindakan kekerasan, walaupun begitu tidak menjadi sebuah hubungan toksik tanpa kekerasan lebih baik dibandingkan dengan hubungan yang dengan kekerasan. Nah, dari pembahasan kita seputar toxic relationship, menurut Zalfa apa solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hubungan ini? Solusinya satu, keluar dari hubungan toksiknya. Jangan pernah mau berada di hubungan toksik, karena itu tuh gak enak banget dan capek berjuang sendirian, terus bertahan sama orang yang sebenarnya belum tentu bakalan sampai kita selamanya. Terus apa ya sebenarnya, kalau misalkan kita mikirnya kayak dia yang terbaik, mungkin menurut kita dia yang terbaik, tapi menurut Tuhan dia bukan yang terbaik. Jadi gimana pun caranya, gimana pun kita mencoba gitu untuk bareng sama dia to make it work, kalau misalkan Tuhan bilang dan semesta bilang enggak, itu nggak akan terjadi. Jadi solusinya ya keluar gimana pun caranya, dan sesusah apapun itu memang butuh waktu, tapi percaya kalian harus keluar dari hubungan yang toxic, karena itu cuma bakalan wasting your time, wasting your energy, wasting everything gitu. Dan jangan pernah kalian berharap yang lebih, mau sama teman, sama keluarga, ataupun sama pasangan. Jangan pernah berharap hal itu, karena kalau misalkan hal itu terjadi, ya kalian akan terus berada di kekecewaan, dan itu yang bisa bikin toxic. Kayak ini ya, Pengalaman orang kan berbeda-beda ya kan. Bener tadi yang poin pertama, kalau misalnya udah nggak layak ya kita tahu bahwa kita harus move on gitu. ninggalin itu semua. Walaupun berat lah ya. Mau nggak mau harus ninggalin ya. Kita udah membicarakan toxic person, gimana cara identifikasi sifat toxic yang dimiliki yang lain gitu ya, dan cara untuk menghindari toxic person. Tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau kita juga memiliki sifat toksik gitu kan. Jadi pertanyaannya, apakah kamu atau kita juga orang yang memiliki sifat toksik? Sayangnya sulit ya bagi kita untuk mengetahui atau mengakui kalau kita punya sifat buruk ya yang dimiliki pribadi, dan bagaimana gitu cara mengatasi masih sebuah pertanyaan gitu kadang-kadang dalam kehidupan nyatanya. Seringkali tuh kita lebih mudah untuk menyalahkan seseorang karena sifat toksik yang dimiliki mereka, dan memberi pembelaan terhadap sifat buruk kita yang merugikan orang lain. Jadi kayak ya kita nggak mau disalahin, udah kayak sifat alami manusia yang sebenarnya tuh toksik gitu kan ya. Dalam mengidentifikasi apakah kita merupakan orang yang memiliki ciri-ciri sifat toksik, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan merefleksikan diri, baik itu tadi yang tipe-tipe toxic people dan lain sebagainya gitu kan. Nah di sini tuh ada beberapa sifat toksik yang dimiliki oleh seseorang yang mungkin udah beberapa orang awam gitu kan udah mengerti atau udah nggak asing lagi bagi kita. Yang pertama itu adalah negativity, terus being judgmental, lacking responsibility, gaslighting, manipulation, dan inconsistency. Dari seluruh sifat tersebut ini, kita bisa nanya sama diri kita sendiri ya, apakah kita memiliki sifat-sifat tersebut dalam diri kita. Itu yang disebut dengan internal self-awareness. Selain itu kita juga bisa minta orang lain menilai dengan jujur apa yang mereka pikirkan tentang kita, melakukan refleksi dari penilaian tersebut. Hal ini adalah sesuatu yang sebenarnya sulit ya, aku pun sulit, kita sulit gitu loh. Iya betul. Iya, karena setiap orang tuh selalu merasa diri mereka lah yang paling benar gitu kan. Adalah mungkin kita menganggap kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali, bahkan ya kita benar gitu, tapi sifat kita tuh yang nggak mengakui kita tuh toksik adalah toksik gitu. Iya nggak sih? Secara plot twist kayak gitu. Dan ya gitu deh, pokoknya
kita tuh intinya dari pembicaraan kita ini kita tuh harus bisa paham nih tipe-tipe toxic gitu. Bahkan pertamanya yang mungkin ya jujur aja ya, mungkin ada beberapa tadi tipe-tipe toxic people gitu yang gak kita sadari. Ternyata tuh itu ternyata tuh toxic gitu ya, hal yang merugikan diri kita baik orang lain. Kayak misalnya tadi bohong, mungkin kita melabeli kayak bohong untuk kebaikan kita, bohong untuk kebaikan orang lain ya, belum tentu gitu, cuma kita doang yang mendeklarasikan kalau itu tuh bohong untuk kebaikan gitu. Jadi kita harus merubah diri dengan merefleksikan ke tipe-tipe tersebut. Oke, mungkin bicaraan kita sampai sini aja kali ya, Ran. Cukup ya. Cukup ini ya. Oke, guys, sekian dari episode dari Uni Podcast hari ini. Tetap untuk jaga keseimbangan, baik itu perasaan, terus kesehatan, supaya kita tetap senang ya ke depannya. Terima kasih udah menyaksikan. Bye-bye. See you guys.